Halo sobat-sobat Universe pecandu film. Kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe sekalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan mereview film bergenre action komedi hitam bertema salah orang berjudul Lucky Number 11 yang dibintangi oleh sederet aktor handal yaitu Bruce Willis, Josh Hartnett, Sir Ben Kingsley, dan Morgan Freeman juga Lucy Liu. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Slevin Klefra yang diperankan oleh Josh Hartnett yang dikira memiliki hutang pada The Boss yang diperankan oleh Morgan Freeman, kepala mafia kult hitam, dan kepada si Rabi yang diperankan oleh Sir Ben Kingsley, mafia dari kelompok Yahudi yang religius juga sangat keji. Serta dihiasi oleh Lucy Liu sebagai Lindsay, wanita yang naksir pada Slevin ketika menemukan Slevin di apartemen Nick. Ia dikira sebagai Nick oleh si bos dan si Rabi, sebab Slevin tinggal di apartemen Nick. Ini masalah utamanya, sebab Nick ternyata memiliki utang besar pada si bos dan Rabi. Di sini juga letak lucu dan cerdasnya, di mana dia harus bermain di dua sisi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, sebab mafia kedua kubu memburunya. Dan uniknya, dua kubu mafia itu saling bermusuhan. Bagaimana alur ceritanya? Yuk simak terus isi ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya lelaki hitam ditembak mati oleh seseorang di tempat parkir mobil yang sepi. Lalu si pembunuh mengambil buku yang tergeletak di sampingnya. Di adegan lain diperlihatkan seorang laki-laki masuk ke ruangan yang dijaga dua orang pengawal, dan tanpa diduga laki-laki tersebut membunuh laki-laki tua yang sedang duduk di balik meja, yang sebelumnya juga telah membunuh dua penjaganya dengan cepat, dan tanpa diduga kemudian mengambil buku catatan yang tergeletak di depannya. Di adegan yang terpisah, di sebuah terminal bis antar kota, tampak seorang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Nick sedang menunggu bis sambil terkantuk-kantuk. Dan dia terbangun setelah terkagetkan oleh seseorang yang duduk di kursi roda bernama Goodcat, tetapi mengaku bernama Smith. Dan mereka pun mengobrol, dan Smith menceritakan bahwa dia datang ke kota New York adalah karena Kansas City Shuffle. Lalu Nick bertanya, apa itu? Dan Smith pun menjelaskan arti Kansas City Shuffle adalah ketika orang menengok ke kanan dan kau pergi ke kiri. Dan Smith pun bercerita bahwa 20 tahun yang lalu ada seorang dokter hewan yang ahli dalam memberikan doping kepada kuda balap di arena judi pacuan kuda yang bocor pada seorang pelacur. Lalu pelacur itu membocorkannya lagi pada laki-laki tua pacar gelapnya dan menceritakan lagi pada temannya sewaktu makan bersama di restoran. Dan tanpa sengaja didengar oleh pelayan restoran. Setelah pelayan restoran itu selesai bekerja, dia menelepon keponakannya yang bernama Max dan memberitahu bahwa ada kuda balap yang pasti menang karena telah dikasih doping, yaitu kuda nomor 7 di balapan ke-10. Dan Max pun percaya sehingga dia pergi ke arena judi pacuan kuda dan bertaruh dengan nominal yang sangat besar. Pas pada waktunya perlombaan di balapan ke-10, kuda nomor 7 yang asalnya tertinggal tetapi selanjutnya memimpin. Tapi sayangnya sedikit lagi mau sampai ke garis finish, kuda itu tersungkur dan kalah. Kemungkinan kudanya overpower atau kehabisan tenaga karena terlalu dipacu. Dan ia teringat kembali ketika ia meminjam uang yang sangat besar kepada bosnya dan meyakinkan pada bosnya bahwa ia sanggup membayarnya, tapi sekarang harapannya menjadi hancur. Di adegan berikutnya, Max terlihat di tempat parkir mobil. Max mencari-cari anaknya yang sedang menunggu di mobilnya. Tetapi anak dan mobilnya hilang. Selagi mencari-cari, Max didatangi oleh beberapa orang dan menculik Max setelah dipukul hingga pingsan terlebih dahulu. Setelah Max tersadar, dia telah terikat di kursi. Kemudian dia dibunuh setelah terlebih dahulu disiksa oleh sekelompok mafia kulit hitam. Karena dia telah bertaruh dengan nominal besar pada kuda yang telah didoping. Seharusnya tidak boleh ada yang tahu selain di lingkungan mafia
dan hal itu sebagai peringatan juga kepada lainnya untuk jangan bertaruh pada kuda yang telah didoping. Di saat bersamaan di lain tempat, istrinya Max turut dibunuh juga, sedangkan anaknya Max yaitu Henry tampak sedang mau dieksekusi oleh penembak bayaran yang bernama Goodcat atau Smith, tetapi dalam adegan tersebut tidak diperlihatkan. Adegan beralih kembali ke stasiun bus ketika Nick dan Smith sedang bercerita. Mendengar cerita itu, Nick sangat terkejut dan sedih, dan tanpa diduga oleh Nick, Smith membunuh Nick dengan cara leher dipatahkan, dan Nick dibawa oleh Smith dengan kursi roda dan dibawa ke tempat lain. Di adegan berikutnya, tampak pemuda kulit hitam keluar dari apartemen dengan dikawal oleh penjaga. Tetapi tanpa diduga, ia mati ditembak dari atap oleh seseorang yang masih misterius. Di adegan berikutnya, tampak seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Slevin sedang bercukur dengan luka di hidung seperti bekas dipukul dan meringis seperti menahan rasa sakit. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara ketukan pintu dan ia pun membuka pintunya. Dan tanpa diduga, seorang perempuan langsung masuk yang belakangan diketahui adalah tetangga depan kamarnya yang bernama Lindsay, yang berniat mau meminta gula. Dia bertanya, "Anda siapa? Dan bagaimana bisa masuk ke apartemen Nick?" Dan Slevin pun menjelaskan bahwa ia temannya Nick, dan Nick sudah berjanji mau menjemput di bandara, tetapi tidak muncul. Maka ia pun berinisiatif datang langsung ke apartemennya. Dan kebetulan apartemennya telah terbuka, dan dia pun masuk serta membersihkan badan. Lalu ia pun menunggu Nick setelah mandi. Slevin bercerita lebih lanjut bahwa dia telah tertimpa kesialan 3 kali. Pertama, dia dipecat dari pekerjaannya. Lalu apartemennya ditutup karena ada kecoa berbahaya yang berkembang biak. Dan yang terakhir, pacarnya selingkuh. Maka dia berniat pindah ke New York dan mau numpang sementara kepada Nick. Ketika sampai di New York, dompetnya dirampok oleh orang kulit hitam saat ia menunggu dijemput oleh Nick. Dan dia pun sekarang menjadi tidak mempunyai identitas. Lindsay pun paham kenapa Slevin berada di apartemen Nick. Tiba-tiba telepon apartemennya berbunyi. Oleh Slevin diangkat teleponnya, tetapi tidak ada jawaban. Lindsay menjadi penasaran dan mencoba menelpon balik dengan menekan angka tertentu, dan jawaban pun didapat bahwa telepon tersebut berasal dari Hotel Cecil. Dan dia pun mencoba menelepon kembali. Ternyata jawabannya tetap sama, yaitu masih Hotel Cecil. Lindsay yakin bahwa Nick dalam masalah karena Nick tidak menjemput Slevin dan apartemennya pun tidak terkunci. Akan tetapi tiba-tiba Lindsay teringat bahwa dia harus pergi bekerja, dan dia pun kembali ke apartemennya setelah mendapatkan gulanya. Setelah Lindsay pergi, pintu pun diketuk lagi. Slevin mengira Lindsay lagi yang mengetuk. Tetapi ketika dibuka, ternyata 2 orang kulit hitam yang tanpa basa-basi langsung masuk dan mendorong Slevin dan berkata bahwa si bos ingin menemuinya. Slevin pun kaget dan menjelaskan bahwa ia bukan Nick dan ia baru saja datang tadi pagi dari luar kota. Tetapi 2 orang tersebut yang bernama Sloy dan Elvis tidak percaya dan menanyakan identitas Slevin. Tetapi dia tidak bisa menunjukkannya karena sebelumnya dompetnya telah dirampok. Sloy dan Elvis tetap tidak peduli dan membawa Slevin menemui bosnya, meskipun sudah dijelaskan berulang kali bahwa dia bukan Nick. Mereka berkata bahwa mereka diperintahkan oleh si bos untuk menjemput sesuai alamat yang diberikan. Tidak peduli siapapun, yang penting orang yang berada di apartemen itu. Akhirnya, Slevin pun pasrah dan menurut mengikuti Sloy dan Elvis dengan hanya mengenakan handuk saja setelah sebelumnya dia dipukul 2 kali di perut dan di hidungnya. Adegan berikutnya, Slevin sampai di apartemen mewah yang penjagaannya ketat untuk menemui si bos, yang ternyata adalah mafia kulit hitam. Dalam pertemuan itu, Slevin menjelaskan dengan terperinci bahwa ia bukan Nick, tapi si bos tidak peduli. Si bos menjelaskan bahwa ia berhutang uang 96.000 kepada Slim, dan Slim adalah anak buahnya, dan secara otomatis Slevin berhutang sama si bos dan harus dibayar. Lebih lanjut, Slevin bertanya, apakah Slim ada di sini? Dia bermaksud mau mengkonfirmasi bahwa dia bukan Nick. Lalu si bos memperlihatkan bahwa Slim sudah mati ditembak.
yaitu adegan yang telah kita saksikan di awal film. Lebih lanjut, si bos bilang kepada Slevin, kalau tidak sanggup membayar, dia harus membunuh Yitzhak, si peri, anak saingannya yaitu si Rabi karena dendam. Si bos berpikir bahwa anaknya dibunuh mafia musuhnya. Karena itu, dia meminjam tangan Slevin untuk membalaskan dendamnya. Maka hutang akan lunas dan Slevin diberi waktu hanya 4 hari saja. Slevin pun harus menerima tawaran itu, kalau tidak ia akan dibunuh. Si bos mengingatkan Slevin agar jangan melapor ke polisi kalau tidak mau mati. Kemudian Slevin pun diantarkan kembali ke apartemennya. Setelah Slevin pergi, si bos berbicara kepada seseorang. Ternyata ia adalah Smith, orang yang terlihat telah membunuh Nick yang asli sewaktu di stasiun bis. Si bos bilang bahwa ia telah membayar mahal Smith untuk membunuh seseorang, tetapi Smith malah menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan Smith pun akhirnya meyakinkan bahwa ia pasti akan membunuh seseorang. Adegan berikutnya, ketika Slevin keluar apartemen si bos, seorang detektif di dalam mobil van mengawasi dan memfoto gerak-geriknya. Detektif bilang ada seseorang yang baru dilihatnya dan kemungkinan ia seorang mafia juga. Di adegan berikutnya diperlihatkan Slevin sudah sampai di apartemen Nick dan mengambil koran yang tergeletak di depan apartemennya. Dan tak lama kemudian pintunya ada yang mengetuk. Ternyata Lindsay. Dia bertanya, kenapa masih pakai handuk? Slevin pun bilang ceritanya panjang. Lalu Lindsay menyarankan untuk berpakaian dan siap-siap pergi bersamanya ke Hotel Civil untuk menyelidiki orang yang mencoba menghubungi ke apartemen Nick. Siapa tahu ada informasi yang didapatkan di sana tentang Nick. Secara tidak sengaja, Slevin melihat koran dan ada foto Slim yang telah hilang beberapa hari. Dan Slevin bilang kepada Lindsay bahwa ia baru saja melihatnya sudah mati di apartemen si bos. Setelah Slevin rapi dan siap, tiba-tiba pintu diketuk. Slevin menyangka itu adalah Lindsay, tetapi ternyata 2 lelaki Yahudi yang tanpa basa-basi menyuruh memakai sepatu karena Shlomo alias si Rabi ingin menemuinya. Dan Slevin pun bingung karena dia merasa tidak mengenalnya, tetapi Shlomo si Rabi mengenalnya. Dengan sedikit pukulan di perutnya, akhirnya Slevin pun terpaksa mengikuti perintah 2 orang Yahudi itu untuk pergi ke apartemen Shlomo si Rabi yang ternyata berseberangan persis dengan apartemen si bos. Penjaga Yahudi itu bercerita kepada Slevin bahwa dulunya si bos dan si Rabi bekerja sama. Lalu sekarang mereka berusaha untuk saling bunuh dan akhirnya mereka tidak pernah meninggalkan apartemennya karena takut dibunuh. Singkat cerita, Slevin pun berjumpa dengan si Rabi di kamar penthouse setelah melewati penjagaan yang ketat. Dalam pertemuannya, si Rabi bertanya, apakah kamu Nick Fisher? Lalu Slevin menjelaskan dengan singkat kepada si Rabi bahwa ketika di apartemennya, dia sudah menjelaskan kepada 2 orang penjaga si Rabi bahwa dia bukan Nick, tetapi mereka tidak percaya dan tetap membawanya kepada si Rabi. Lalu si Rabi bertanya lagi, apakah kamu tahu buat apa dibawa menghadap saya? Lalu Slevin mengatakan tidak tahu. Lalu si Rabi menjelaskan bahwa Nick berhutang uang. Slevin menjelaskan lagi bahwa dia bukan Nick. Lalu Slevin menjelaskan bahwa ia lagi tertimpa sial karena berada di tempat yang salah dan jam yang salah. Lalu Slevin bertanya, berapa hutangnya? Si Rabi menjawab, ia berhutang sebesar $33.000 dan diberi waktu 2 hari untuk melunasinya. Kalau tidak, maka ia akan mati. Dengan terpaksa, Slevin pun menurutinya, walaupun dengan berat hati dan bingung. Dari mana ia mendapatkan uang sebesar itu? Lalu Slevin pun diantar kembali ke apartemennya lagi. Ketika Slevin sudah pergi, si Rabi terlihat seperti berbicara sendiri. Tetapi tanpa diduga, Smith terlihat di sana yang sebelumnya terlihat juga di apartemen si bos. Lalu si Rabi berkata sama Smith, kapan si bos akan dibawa ke apartemennya dalam keadaan mati? Lalu Smith bilang secepatnya. Ternyata Smith punya rencana bermain di 2 sisi dengan memanfaatkan Slevin sebagai eksekutornya. Lalu si Rabi menjelaskan kepada Smith bahwa Slevin itu berkata benar bahwa dirinya bukan Nick. Dan Smith pun berkata bahwa ia juga tahu tentang itu dan si Rabi pun kelihatan bingung. Adegan berikutnya terlihat Slevin termenung di apartemennya ditemani Lindsay.
Lindsay bercerita bahwa ia pergi ke Hotel Cecil sendiri tanpa Slevin untuk menemui temannya yang bekerja di sana. Dia bilang bahwa panggilan ke apartemen Nick berasal dari kamar 1009 atas nama Smith. Lalu ia datangi ke lantai 10 dan terlihat di kamar 09 terbuka dan ia melihat Smith secara sekilas. Lalu ia dan Smith turun bareng menggunakan lift menuju lobi. Ketika di dalam lift, Lindsay secara sengaja memfoto Smith dengan kamera handphonenya. Sebetulnya Smith mengetahui hal itu, tapi dibiarkannya saja. Lalu Lindsay pun mengikuti Smith ke kota dan masuk ke sebuah apartemen. Lindsay menunggu Smith di luar apartemen tersebut. Saat ia menunggu, Lindsay terkejut ketika melihat Slevin keluar dari apartemen yang sama dengan Smith dengan dikawal oleh 2 orang Yahudi. Lalu Lindsay pun meminta keterangan kepada Slevin. Slevin pun terkejut karena dipergoki oleh Lindsay. Dan dengan terpaksa Slevin menceritakan dengan singkat bahwa ia dipanggil oleh si bos sebelumnya yang tinggal di seberang apartemennya si Rabi. Bahwa ia juga punya hutang dan dipaksa untuk membunuh anak si Rabi sebagai pengganti untuk membayar hutangnya. Kalau tidak mau maka ia akan dibunuh. Lalu ketika sudah sampai di apartemen Nick lagi, Slevin didatangi lagi oleh 2 orang Yahudi dan dijemput untuk dibawa ke apartemennya si Rabi dan dipaksa untuk membayar hutang yang tidak pernah dia pinjam dan dia hanya diberi waktu 2 hari untuk melunasinya, kalau tidak ia akan mati. Mendengar hal itu, Lindsay berkata kepada Slevin bahwa ia menghadapi masalah besar. Tetapi Slevin seperti tidak peduli. Hal itu membuat Lindsay bingung dan akhirnya bertanya, "Kenapa?" Dan Slevin pun menjelaskan bahwa ia mengidap penyakit sindrom anoreksia, yaitu penyakit kelainan di mana manusia tidak pernah khawatir akan sesuatu urusan. Dan akhirnya Slevin memutuskan bertemu si bos untuk menyatakan keputusannya. Adegan berikutnya diperlihatkan Slevin sudah berhadapan dengan si bos. Sambil main catur, si bos menjelaskan kondisi si Yitzchok, anak si Rabi. Sebelumnya Slevin minta waktu 1 minggu untuk mengeksekusi kepada si bos, tapi ditolak karena kalah main catur dan akhirnya diberi waktu 3 hari. Si bos menjelaskan bahwa si Yitzchok selalu dikawal 24 jam oleh penjaga bekas Intel Mossad, agen rahasia Israel. Mendengar hal itu, Slevin sedikit terkejut, tapi ia tetap tenang. Lebih lanjut, si bos menjelaskan skenario atas petunjuk Smith bahwa ia akan datang ke apartemen si Yitzchok dan membunuhnya sekaligus bersama pengawalnya. Dengan cara Slevin membunuh si Yitzchok dan Smith membunuh pengawalnya. Perlu diketahui bahwa si Yitzchok ini mempunyai kalung yang berfungsi juga sebagai tombol darurat, di mana kalau dalam keadaan berbahaya, tinggal tekan kalungnya, maka dalam hitungan detik pengawal yang tinggal di apartemen sebelahnya akan tiba dan langsung membunuhnya tanpa basa-basi. Selagi si bos dan Slevin berbicara, tiba-tiba Smith muncul. Maka saat itulah Slevin bertemu dengan Smith. Adegan berikutnya terlihat Slevin keluar dari apartemen si bos bersama pengawalnya si bos dan langsung masuk mobil menuju apartemennya Nick. Sementara itu di saat bersamaan, detektif mengintai Slevin dari mobil van dan langsung menginstruksikan untuk mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang Slevin. Dan anak buahnya pun mengiyakannya. Dan tak lama kemudian anak buah satunya lagi masuk dan membawa kabar bahwa Good Cat alias Smith, pembunuh bayaran kelas kakap, ada di kota New York. Dan hal itu membuat detektif tambah khawatir bahwa akan ada pembunuhan dan setelah itu detektif pun pergi menuju kamar mayat. Adegan berikutnya, Slevin sampai di apartemennya dan tak lama kemudian Lindsay pun datang dengan tergopoh-gopoh menjelaskan bahwa ia telah memecahkan masalahnya. Lindsay mengingatkan Slevin bahwa Slim yang telah mati ketika dilihat oleh Slevin di apartemen si bos bekerja untuk si bos. Lalu ia bilang di tempat kerjanya sebagai petugas otopsi mayat, ada mayat yang selagi hidupnya merupakan seorang bandar yang bekerja dengan si Rabi, namanya Benny Begin. Seseorang telah membunuhnya beserta 2 anak buahnya. Lindsay bercerita, sewaktu ia bekerja, datang seorang detektif yang mengenal mayat tersebut. Detektif itu bilang bahwa 20 tahun yang lalu, Benny Begin
sebagai bandar judi yang bekerja untuk si Rabi. Lalu Lindsay mempunyai teori bahwa Slevin dijebak sama Nick. Kemungkinan Nick membunuh dua bandar judi yang mengetahui wajah Nick dan menyewa orang untuk merampok KTP dan SIM Slevin supaya Slevin tidak bisa menunjukkan identitasnya ketika ada yang datang ke apartemen Nick. Maka jika ada orang suruhannya si bos atau si Rabi, otomatis Slevin akan disangka Nick karena Slevin tidak bisa menunjukkan identitasnya. Hal itu dilakukan Nick untuk menghindari membayar hutangnya yang sangat besar. Itulah tujuan Nick mengundang Slevin untuk tinggal di apartemennya menurut Lindsay. Dan kenapa Nick menghilang? Lindsay menjelaskan dengan panjang lebar, lalu Lindsay menyarankan supaya Slevin lapor kepada polisi. Tetapi Slevin mengatakan dengan rasa pesimis bahwa polisi sekarang sudah dibayar oleh para mafia. Berdasarkan teorinya Lindsay, lalu Slevin bertanya, apa hubungannya dengan Smith? Lalu Lindsay bilang tidak tahu karena waktunya makan siang telah habis. Maka Lindsay pun kembali ke tempat kerjanya dan sebelum pergi, Lindsay dengan malu-malu mengajak Slevin untuk makan malam bersama nanti malam dan Slevin pun bersedia. Adegan berikutnya, terlihat Slevin dan Lindsay makan malam di sebuah restoran yang ramai dikunjungi. Dalam obrolannya, Lindsay bertanya pada Slevin, apa dia sering datang ke restoran ini? Slevin menjawab, sekali-kali datangnya. Tapi ada orang yang sering datang ke restoran ini, jawab Slevin. Lalu Lindsay bertanya, siapa? Slevin bilang, Hitchcock, si peri, Gay anaknya si Rabi, yang menjadi target untuk dibunuh atas suruhan si bos. Slevin juga menunjukkan dua orang pengawalnya Hitchcock pada Lindsay dan mengatakan bahwa ia lagi mencari cara untuk dapat berkomunikasi dengan si Hitchcock. Tanpa sepengetahuan Slevin, ternyata ada detektif yang mengawasi Slevin sekaligus si Hitchcock. Detektif curiga pada Slevin karena terlihat keluar dari apartemen si bos dan jangan-jangan si Hitchcock ini target pembunuhan oleh Slevin karena anaknya si Rabi seperti diketahui, si bos dan si Rabi sangat bermusuhan. Dan bagaimana caranya si bos untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya yang ditembak oleh seseorang yang masih misterius. Adegan berikutnya terlihat si Hitchcock pergi ke toilet dan dengan segera diikuti oleh Slevin. Melihat hal itu, detektif pun mengikuti mereka berdua ke toilet dan juga diikuti oleh dua pengawal si Hitchcock. Tetapi Slevin dengan sigap mengunci toiletnya sehingga si detektif dan dua pengawalnya hanya menunggu di luar. Hanya mereka berdua yang tahu kejadian di dalam karena tidak diperlihatkan adegannya. Setelah itu, si Hitchcock keluar, maka detektif pun masuk ke toilet dan menginterogasi Slevin. Dalam interogasinya, detektif tahu bahwa dia bukan Nick meskipun dia tinggal di apartemen Nick. Lalu Slevin menjawab, dia hanya orang biasa yang makan malamnya mulai dingin dan detektif pun melepaskan Slevin. Adegan berikutnya, terlihat Slevin dan Lindsay berjalan di trotoar. Slevin bilang bahwa ia berhasil membuat janji kencan dengan si Hitchcock dan Lindsay pun terkejut bahwa Slevin berhasil dengan sukses dan adegan pun berlanjut ke apartemennya Lindsay. Keesokan pagi harinya, Slevin pergi keluar berniat untuk membeli sarapan dan kopi di sekitar apartemennya. Terlihat dua orang Yahudi anak buahnya si Rabi mengawasi Slevin dan tak jauh dari sana terlihat juga dua orang anak buahnya si bos juga turut mengawasi. Tiba-tiba Slevin dipaksa untuk naik mobil van oleh detektif dan diinterogasi di dalam mobil tersebut. Detektif menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Slevin terpaksa menjawab setelah dipukul perutnya dan menjawab bahwa ia bernama Slevin Kelevra. Setelah mengetahui namanya, Slevin pun dilepaskan dan kembali ke apartemennya sambil membawa kopi. Terlihat Slevin sangat bingung dan gelisah ketika sampai di apartemen Lindsay, tetapi tidak ada percakapan. Maksudnya akan dijelaskan nanti pada adegan berikutnya. Dalam adegan berikutnya, pintu apartemen Nick digedor oleh dua orang anak buahnya si bos dan mengajak Slevin untuk bersiap-siap beraksi membunuh si Hitchcock. Terlihat di pinggir jalan depan apartemennya Nick, dua orang Yahudi anak buahnya si Rabi yang mengawasinya tadi sudah mati ditembak oleh seseorang yang akan diperlihatkan pada adegan berikutnya. Adegan berikutnya, Slevin sudah sampai di depan pintu apartemen si Hitchcock dan mengetoknya. Dan tak lama kemudian si Hitchcock pun membuka pintunya dan Slevin pun masuk. Tanpa basa-basi, Slevin bilang bahwa ada seseorang yang akan membunuh dirinya.
Yichok bertanya, "Siapa?" Slevin menjawab, "Saya," sambil menembak dadanya 2 kali, dan Yichok pun tersungkur. Ketika Slevin berjongkok untuk mengecek keadaan Yichok, tak disangka-sangka dari belakang datang Smith dan membidik Slevin dan tembakan pun dilepaskan. Slevin pun terkejut. Ternyata Smith menembak Yichok yang belum mati dan hendak menembak Slevin. Untungnya Smith datang tepat waktu. Ternyata mereka saling kenal dan Slevin adalah anak didik Smith yang akan diperlihatkan di adegan berikutnya. Dalam adegan berikutnya, Slevin keluar apartemen dan turun ke parkiran mobil membawa koper yang ternyata berisi mayat Nick Fisher yang telah dibunuh oleh Smith sewaktu di awal film untuk dibawa ke dalam apartemennya si Yichok. Di adegan lain, Smith memijit tombol darurat di kalung si Yichok dan tak lama kemudian temboknya dijebol oleh pengawal-pengawalnya si Yichok dan Smith pun langsung menembak mereka hingga tewas di tempat. Setelah mayat Nick dikeluarkan dan jam tangannya ditukar oleh Slevin, maka mereka pun keluar dari apartemen dan tak lama kemudian terlihat ledakan besar di apartemen Yichok. Adegan lainnya terdengar suara tembakan di apartemen si bos dan ternyata Smith membunuh semua penjaganya dan menyisakan si bos saja. Sebelumnya si bos kecewa kepada Smith karena yang dia inginkan adalah membunuh si Yichok secara diam-diam tanpa membuat si Rabi curiga, bukan dengan meledakkan apartemennya. Tetapi karena sudah terlanjur, maka si bos bilang kalau si Rabi ingin perang, maka si bos pun siap meladeninya. Di adegan berikutnya, di apartemen si Rabi, tampak si Rabi sedang membaca Tauratnya, dikarenakan hari itu adalah hari Sabtu, hari suci umat Yahudi. Tak lama kemudian, Slevin datang mau membayar hutang dengan membawa koper. Si Rabi menyangka isi koper tersebut uang, tetapi pada saat dibuka, Slevin langsung memukul kepala si Rabi hingga pingsan. Di adegan berikutnya, diperlihatkan 2 orang Yahudi pengawal si Rabi yang menunggu di dalam mobil mati karena ditembak oleh Smith. Berikutnya, tampak si Rabi siuman dari pingsannya, dan ketika sadar, dia terkejut telah berada di tempatnya si bos. Dan dia mengira dia telah disandera oleh si bos. Dan lebih terkejut lagi, ternyata si bos ada di belakangnya si Rabi dengan kondisi tangan dan kaki terikat ke kursi. Sama persis seperti si Rabi. Si bos bilang pada si Rabi bahwa mereka telah dijual oleh orang yang sama. Dalam artian telah diadu domba oleh orang yang sama. Tak lama kemudian muncul Slevin. Dan si bos bilang kepada Slevin dengan memanggilnya Nick Fisher. Lalu Slevin bilang bahwa dia bukan Nick Fisher dan si bos pun bingung. Lalu Slevin menjelaskan dengan detail apa alasan sebenarnya dan bermula dari mana. Lebih lanjut Slevin menjelaskan bagaimana caranya menangkap 2 orang yang tidak bisa ditemui dengan mudah dan caranya adalah mencari nama yang tertera di buku bandar judi kedua mafia tersebut dengan cara membunuh bandarnya. Bandar si bos ternyata dibunuh oleh Smith dan bandar si Rabi dibunuh oleh Slevin yang di awal cerita tidak diperlihatkan wajahnya. Dan diceritakan bahwa yang menembak anaknya si bos dari atap gedung ternyata Slevin juga. Hingga si bos dan si Rabi kaget karena Smith dan Slevin bekerja sama. Selanjutnya mereka mencari nama yang punya hutang kepada 2 bandar itu. Dan yang didapat adalah nama Nick Fisher. Dalam adegan flashback ketika Smith menemukan Nick Fisher di stasiun bis, hendak kabur dan dibunuh oleh Smith, dan mayatnya disembunyikan di suatu tempat. Dan langkah berikutnya adalah menunggu panggilan si bos untuk menyewa pembunuh bayaran kelas kakap untuk membalas kematian anaknya, dan yang dipilih adalah Smith. Dan Smith juga yang merekomendasikan nama Nick Fisher yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dan Slevin menunggu dijemput oleh pengawal si bos dan pengawalnya si Rabi di apartemennya Nick. Ternyata di awal film saat Slevin bercerita kepada Lindsay bahwa dia telah dirampok dan dompetnya hilang adalah sandiwara. Di film itu diperlihatkan hidungnya dipukul oleh Smith supaya terlihat seperti dirampok dengan kekerasan. Adegan flashback diperlihatkan ketika si bos bertemu dengan Mr. Goodcat atau Smith meminta bantuan untuk membunuh anaknya si Rabi yang bernama Yichok karena anaknya si bos mati ditembak.
yang disangkanya dilakukan oleh si Rabi. Selanjutnya, Smith datang ke si Rabi dan memberitahukan bahwa dia disewa oleh si bos untuk membunuh anaknya. Hal itu bisa dibatalkan asal si Rabi mau membayar 2 kali lipat atas bayaran si bos. Dan imbalannya, Smith akan membunuh si bos. Si Rabi pun setuju. Dan satu lagi, Smith meminta bantuan si Rabi tentang penarikan hutang yang tercantum di bukunya bandar, yaitu Nick Fisher. Dan Rabi pun setuju. Dan hal itulah yang membuat Slevin bisa datang dan pergi bertemu dengan si bos dan si Rabi dengan mudah. Selanjutnya, si Rabi dan si bos bertanya kepada Slevin, siapa yang menyuruh membunuh mereka berdua? Dan Slevin pun menjawab bahwa itu adalah keinginannya sendiri. Sementara itu, di adegan lainnya, terlihat Lindsay sedang mengotopsi mayat didampingi oleh detektif. Dan detektif bertanya, apakah sudah bisa diidentifikasi? Dan Lindsay pun menjawab, belum, kalau rahang bawahnya belum ditemukan. Dan detektif pun pergi setelah mendapat kabar dari rekan kerjanya bahwa ia menemukan 2 mayat lagi di apartemen yang meledak. Selanjutnya Lindsay melihat jam yang biasa dipakai Slevin terlilit di lengan mayat yang terbakar. Dan Lindsay menyangka bahwa yang mati itu adalah Slevin. Dan tak lama kemudian, Smith mendatangi ruangan Lindsay dan bilang bahwa ia mempunyai handphone yang sama. Dan selanjutnya langsung menembak Lindsay di dada 2 kali sehingga Lindsay tersungkur. Di adegan berikutnya, terlihat detektif di mobilnya sedang menerima telepon dari rekannya yang menerangkan bahwa temannya mengetahui asal muasal nama Slevin. Dan adegan kembali lagi ke Slevin dan si bos dan si Rabi. Slevin bilang, apakah masih ingat kejadian Aqueduct kuda ke-7 balapan ke-10? Slevin lanjut bercerita bahwa ada orang yang bernama Max yang bertaruh kuda dengan bandar yang bernama Rod. Dan Rod menaruh taruhannya pada si bos dan si Rabi. Dan adegan kembali lagi ke detektif yang lagi bicara via telepon dengan rekannya. Bahwa si bos dan si Rabi mengetahui tentang skenario kuda nomor 7. Dan mereka sangat gusar sehingga si bos dan si Rabi memutuskan untuk menghukum semuanya yang terlibat, yaitu Rod, bandarnya Max, juga termasuk istrinya Max dan anaknya. Sampai-sampai si bos menyewa pembunuh bayaran kelas kakap untuk membunuh anaknya Max. Tetapi diperlihatkan Smith tidak jadi membunuhnya. Malahan diangkat menjadi anak asuhnya seperti diperlihatkan di akhir film nanti. Di adegan berikutnya, kembali ke Slevin. Si bos dan si Rabi seperti tidak percaya bahwa anaknya Max tidak dibunuh oleh Smith dan masih hidup. Dan sekarang mau membalas kematian ayahnya yang mati dibunuh oleh si bos dan si Rabi. Dan akhirnya, si bos dan si Rabi dibunuh oleh Slevin dengan cara yang sama ketika Max dibunuh. Kembali ke adegan detektif yang masih berbicara sama rekannya via telepon. Rekannya bilang nama kudanya sama seperti nama Slevin, yaitu Lucky Number Slevin. Sedangkan Kelevera adalah bahasa Ibrani yang berarti anjing yang buruk. Dan tak disangka Slevin sudah berada di mobilnya detektif dan bersembunyi di jok belakang dan menembaknya tepat di kepala sampai HP-nya terlempar keluar. Ternyata diperlihatkan adegan ketika detektif membunuh ibunya Slevin atas suruhan si bos. Setelah itu Slevin pun pergi dengan rasa puas karena semua dendamnya sudah terbalaskan. Adegan berikutnya terlihat Slevin sedang di terminal bis. Dan tiba-tiba muncul Lindsay dengan membawa koper. Dan mereka pun berpelukan erat. Selagi berpelukan erat, terlihat flashback ketika Slevin habis membeli kopi didatangi oleh Smith dan bilang bahwa Lindsay harus mati karena ia telah mengambil foto dirinya di lift hotel. Dan Slevin pun akhirnya bercerita terus terang bahwa Smith akan menembaknya tepat di dada dan disarankan Lindsay memakai rompi anti peluru. Dan di dadanya disimpan darah palsu biar disangka mati tertembak. Dan ada darahnya dan rencana itu berhasil dan Smith pun berhasil dikelabui. Namun tak diduga, tiba-tiba Smith sudah di hadapan Slevin. Dan Slevin pun kaget dan pelan-pelan maju mendekati Smith dan berbicara kepada Smith untuk mengerti. Dan Smith pun mengerti dan akhirnya melepaskan Lindsay. Tetapi sebelumnya Smith memberikan jam kesayangan Slevin, peninggalan ayahnya, dan sebelum film berakhir, adegan flash kembali ke 20 tahun lalu
saat Smith pertama kali menyelamatkan Henry muda. Mereka pergi dan Smith menyalakan radio untuk lagu berjudul Kansas City Shuffle. Dan film pun berakhir. Oke Sobat-Sobat Universe, sekian dulu review filmnya. Dan jangan lupa subscribe kalau suka dan jangan lupa bahagia. Dah. Sampai jumpa di review film berikutnya.